Hai Sobat IMC, saya berharap ketika ditanya kabar semuanya baik-baik aja, sehat-sehat selalu ya. Apalagi buat yang rajin mengikuti IMC Podcast Corner, di mana di sini kita akan memberikan informasi tentang masalah kesehatan dengan ahlinya ya. Ahlinya ini para dokter dari Rumah Sakit IMC yang tersebar di 6 wilayah, salah satunya di Sentul yang sekarang ini lagi Leni datengin nih ya. Dan Leni nggak sendirian. Sekarang ini Leni sudah bersama Dr. Korniansyah Indriyato Rahayu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dok. Halo Mbak Leni. Sehat ya dok ya? Ya, baik alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jantung sehat? Insya Allah. Ini tema kita juga menarik nih dok hari ini ya, serangan jantung pada usia muda. Nah emangnya dokter sendiri menemukan kasus penyakit jantung itu termuda itu pada usia berapa dok? Termuda pasien serangan jantung, kebetulan yang saya pasang ring atau paling gampangnya stent. Pasang ring dok? Pasang ring itu di laki-laki di usia 23 tahun. 23 tahun? Betul. Wow. Sementara kalau ya kita mundur ke belakang ya dok ya, kayaknya penyakit jantung itu identiknya sama orang tua. Betul, ya dok ya. Betul. Terus juga obesitas biasanya gitu. Tapi pada intinya adalah umurnya yang udah tua gitu. Betul. Nah ini umur 23 udah pasang ring itu. Betul. Gimana dok ceritanya? Jadi, dok? Kebetulan memang kita agak-agak sulit suka underestimate pada usia-usia muda, terutama di bawah 30 tahun. Jadi waktu itu pasien dengan tanda keluhan nyeri dada khas, kemudian sebenarnya setelah kita explore ternyata faktor resikonya adalah family history, jadi genetik. Genetik. Kebetulan bapaknya sudden death di umur 42 tahun. Kemudian, wow, masih muda juga sebenarnya itu ya. Kemudian kakeknya itu juga sudden death di umur sekitar 40 tahun. Dan pasien juga selain itu juga punya faktor resiko, yaitu dia smoker dari SMP, seperti itu Mbak Leni. Udah ada faktor genetik ditambah gaya hidup yang memang tidak sehat ya dok ya. Betul. Dengan menjadi perokok di usia yang masih sangat muda. Oke. Nah penyebabnya sendiri selain tadi masalah rokok, faktor keturunan gitu ya, yang ditemukan umumnya penyakit jantung pada usia muda itu apa dok? Selain itu tadi saya mau meluruskan dulu maksudnya serangan jantung yang masyarakat sebagian besar awam itu tahu adalah penyakit jantung koroner. Jadi yang mendominasi penyakit jantung di seluruh belahan dunia, di Indonesia terutama itu adalah penyakit jantung koroner. Nah, apa sih dok penyakit jantung koroner tersebut? Sebenarnya jantung koroner adalah pembuluh darah di jantung yang memberi jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga untuk memompa, dia juga memompa juga buat dirinya sendiri. Nah, pembuluh darah itu namanya pembuluh darah jantung koroner. Nah, jadi pembuluh darah koroner itu yang kasih makan, memberi nutrisi dan oksigen ke jantung itu sendiri untuk bisa memompa. Nah, dia seperti selang. Nah, kalau terjadi penyumbatan atau gangguan aliran pada pembuluh darah tersebut, itulah yang menyebabkan kita sebut penyakit jantung koroner. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner itu kita bagi jadi dua, yang modifiable, unmodifiable. Kalau unmodifiable itu contohnya seperti faktor usia, kemudian seks, laki-laki dengan wanita itu lebih sering terjadi pada laki-laki. Tetapi pada usia jika perempuan itu sudah menopause, prevalensi itu menjadi sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang berikutnya adalah family history. Dan setelah itu kita beralih ke sisi yang modifiable. Modifiable itu pertama, satu kita tahu semua adalah tekanan darah, hipertensi. Kedua, gula darah atau diabetes mellitus type 2 atau type 1, kemudian hyperkolesterolemia, kemudian smoker, dan satu lagi itu kembali sekarang physical activity yang rendah. Iya, apalagi ya kayaknya setelah pandemi ya dok. Betul. Ya banyak orang yang akhirnya jadi terbiasa jadi kaum rebahan. Betul. Nah, WFH benar. Tapi tidak sedikit juga dok ya orang yang justru lebih aware sama kesehatan dengan melakukan berbagai macam kegiatan olahraga. Betul. Nih dok ya. Ada olahraga tertentu nggak sih dok yang boleh dan tidak boleh dilakukan buat orang-orang yang punya penyakit jantung? Ini secara garis besar. Jadi olahraga apa yang boleh dilakukan? Biasanya kita olahraga fisik, kita menyarankan biasanya lebih ke arah yang kardio itu endurance, seperti misalnya sepeda, jogging, kemudian running, terus swimming, cycling, seperti itu.
Terus yang kita tidak sarankan adalah yang high impact. Jadi yang kalau kita masih low to intermediate impact kita masih oke. Tapi kalau lebih dari itu kita tidak sarankan. Contohnya seperti apa? Kayak playing sport seperti soccer, futsal, kemudian tenis, basket itu kita tidak sarankan seperti itu. Jadi kita lebih arah yang endurance, Mbak Leni, seperti itu. Jadi durasinya berapa lama dok? Kalau berdasarkan guideline itu kurang lebih kardio itu minimal 150 menit per week atau kita bagi 30 menit dalam 5 kali seminggu. Oke, jadi memang playing sport itu kurang disarankan. Memang ternyata banyak ininya dok ya, banyak kasusnya ya dok. Betul. Ya. Seperti misalnya beberapa tahun lalu ada selebriti yang meninggal karena tiba-tiba setelah main bola langsung lewat gitu ya dok ya. Ternyata itu ada ya dok ya, ada basicnya gitu ya. Oke. Nah terus ciri-ciri ciri-ciri ketika seseorang itu terkena serangan jantung atau mungkin juga punya penyakit jantung itu apa dok yang paling mudah kita kenali? Karena memang sesuai dengan tema kita kan serangan jantung pada usia muda, berarti kan kita juga yang lebih muda nih harus lebih waspada nih gitu kan. Ciri-cirinya seperti apa sih dok? Nah kalau pertama untuk terutama yang mayoritas dahulu yaitu penyakit jantung koroner atau serangan jantung itu biasanya keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya seperti apa dok? Biasanya Mbak Leni nyeri dadanya tuh tidak dapat tumpul dan tidak dapat dilokalisir. Contoh, jadi pasien hanya mengeluh dadanya tuh seperti ditekan, diremas, tightness, heaviness, kemudian panas, tapi dia tidak bisa tunjuk dengan baik, jelas di sini, pokoknya pasien akan bilang dok dada saya sebelah kiri, tapi dia tidak bisa melokalisir dengan baik. Terus kemudian dia radiated, jadi dia akan menjalar ke lengan kiri, tembus ke punggung ataupun ke leher seperti tercekik. Nah biasanya kemudian dan dia tidak berkurang dengan perubahan posisi, misalnya Mbak Leni angkat tangannya, terus miring ke kiri, miring ke kanan, atau di stretching itu dia tidak akan berubah. Nah dari tanda-tanda seperti itu tidak ada salahnya cepat-cepat minta pertolongan pertama ke IGD. Terus dan juga selain itu yang perlu diwaspadai. Jadi ini banyak mungkin tadi Mbak Leni udah singgung yang masalah banyak beberapa selebriti yang mengalami serangan. Jadi walaupun dia tidak ada nyeri dada, tapi kadang-kadang pasien itu mengeluh seperti hampir gejalanya mirip penyakit MA. Jadi dok, perut saya penuh begah, tapi biasanya disertai dengan mual ataupun keringat dingin. Keringat dinginnya tuh seperti basah orang habis mandi. Jadi kalau saya berdasarkan dulu saya sekolah, biasanya tuh pasien nyebutnya seperti angin duduk. Kalau Indonesia bilang seperti itu. Angin duduk, benar. Banyak kesalahannya adalah kita ke flashback kembali lagi. Kalau ada gejala seperti itu, kembali lagi kalau pasien ada risk factor, misalnya smoker, obesity, diabetes, cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Orang banyak miss-nya adalah dipikir sakit MA, ternyata bukan serangan jantung. Nah, begitu ya Sobat IMC ya. Jadi kalau Sobat IMC menemukan gejala-gejala yang tadi Dokter Korni sebutkan, jangan mengambil tindakan sendiri. Sebaiknya memang segera periksakan diri ke dokter gitu ya. Jadi kita juga perlu lebih meningkatkan lagi waspada kita ya dok ya. Benar. Karena banyak gejala-gejala yang ya itu tadi sepertinya kok ini lambung padahal ternyata bukan, dan itu hanya bisa didiagnosa oleh dokter ya dok. Betul. Ya. Oke. Berarti memang yang namanya obesitas, merokok, kemudian juga gaya hidup itu sangat berpengaruh sekali ya dok ya. Betul sama sekali. Kesehatan jantung. Betul. Ya dok ya. Ciri-ciri kalau jantung kita sehat itu seperti apa sih dok? Nah ini baik sekali. Jadi banyak sekarang masyarakat itu banyak mengasumsikan diri sendiri. Jadi alangkah lebih baik kita mencek kesehatan baik nggak bukan jantung tapi keseluruhan itu setahun sekali. Nah ini saya juga kita harus menghapus paradigma bahwa orang gemuk belum tentu kolesterolnya jelek, orang kurus belum tentu kolesterolnya bagus. Kadang-kadang pasien bilang dok tapi saya olahraga loh dok, tapi ternyata kenyataannya dia tetap main sepeda, tetap dia makannya nggak diatur, tetap smoker, sama aja bohong. Jadi alangkah lebih baik cek secara berkala ke yang ahli, seperti misalnya kesehatan jantung ya ke dokter jantung seperti itu. Apa aja biasanya pemeriksaannya
ya seperti misalnya EKG, kemudian kalau kemudian dari laboratorium seperti profil lipid, kemudian gula darah puasa dan 2 jam untuk screening lebih awal deteksi diabetes. Seperti itu, Mbak. Satu lagi dok, aku tadi kelewat nih masalah ciri-ciri orang punya penyakit jantung. Bener gak sih kalau salah satu cirinya adalah tangannya tuh sering berkeringat? Nah, ini mitos atau fakta dok? Nah, kalau itu saya banyak bilang ke pasien, banyak datang ke saya, dok tangan saya berkeringat. Ternyata itu bukan tanda-tanda penyakit jantung seperti itu. Jadi selain tadi nyeri dada, mungkin jalan sesak atau jalan cepet capek seperti itu. Jadi jalan cepet capek misalnya pasien jalan minta 100 meter, nah itu dok kok saya cepet capek agak ngos-ngosan seperti itu. Tapi kalau selama ini sejauh ini kita belajar nggak ada tuh gejala tangan berkeringat, itu salah satu gejala penyakit jantung, itu hanya mitos. Ternyata mitos ya. Jadi yang tangannya sering keringetan jangan khawatir, belum tentu itu penyakit jantung gitu ya dok ya. Oke dok, misalnya nih kita setelah, terutama sobat IMC ya, setelah melihat video ini merasa lebih aware lagi nih sama kesehatan jantungnya, saya mau periksakan diri ke dokter gitu. Ini biasanya tindakan-tindakan apa aja sih dok yang dilakukan oleh dokter tentang pemeriksaan jantung? Pertama kita pasti kita anamnesa, kemudian lihat faktor resiko. Dari situ kita berlanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang paling basic adalah cek tekanan darah, kemudian kita periksa EKG. Nah dari situ setelah kita evaluasi, misalnya butuh pemeriksaan berikutnya, jenjang berikutnya, kita bisa periksa dengan ekokardiografi atau kita sebut orang awam bilangnya adalah USG jantung. Dari situ selain itu pemeriksaan penunjang berikutnya adalah treadmill test. Jadi treadmill test itu seperti EKG, ditempel alat, kemudian pasien disuruh jalan sampai lari di atas mesin treadmill. Tujuannya untuk apa sih dok? Tujuannya untuk melihat cardiac capacity sama fitness classification-nya sejauh apa. Kemudian selain itu juga dia juga adalah screening awal untuk melihat ini arahnya ada masalah nggak ke arah penyakit jantung koroner atau tidak. Seperti itu. Dari situ baru kalau misalnya confirm, baru kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Bisa itu dengan CT scan koroner, kemudian ataupun kateterisasi. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke awal tadi dok, sampai dipasang ring itu biasanya yang sudah sampai level berapa tuh dok? Jadi misalnya begini, kalau misal itu tadi yang saya bicara di awal itu adalah pasien settingan akut. Biasanya dari keluhan khas, settingan akut, dari pemeriksaan EKG, kemudian dari pemeriksaan enzim jantung di daerah itu confirm. Ini kita confirm, ini kita sebutnya biasanya STEMI lah. Serangan jantung, penyakit jantung adalah STEMI, langsung kita lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan kateterisasi. Kalau bagaimana kalau pasien elektif dok? Kalau pasien elektif biasanya kita dari hasil kita lakukan tadi saya di jenjang berikutnya sampai treadmill. Kalau misalnya hasil treadmillnya misalnya sesjetif iskemik atau positif iskemik, baru kita lanjutkan ke kateterisasi. Atau kadang-kadang pasien sekarang, dok saya takut kateter, bener nggak saya ada sumbatan apa enggak? Biasanya pertama dari treadmill kita lihat dulu konfirmasi bisa dengan CT scan angiokoroner. Kalau dari situ kita lihat ada gambaran plak dari situ misalnya itu confirm, baru kita lanjut ke kateterisasi. Seperti itu, Mbak. Oke. Ya seperti tadi dokter bilang ya, kalau jantung itu fungsinya adalah memompa aliran darah. Itulah kenapa sangat penting sekali kita untuk menjaga aliran darah itu supaya tetap sehat, supaya tetap lancar ya dok ya. Selain juga tentunya menjalankan pola hidup sehat seperti tadi dokter bilang, kemudian juga no smoking ya dok ya. Benar-benar harus berhenti merokok, olahraga juga harus diperhatikan, kemudian juga makanan ya dok ya. Ya itu juga penting ya dok ya. Makanan yang nggak boleh tuh apa dok untuk penyakit jantung? Biasanya saya tidak pernah melarang pasien untuk makan tidak, tapi makan sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Pertama kita tahu semua bahwa harus 4 sehat 5 sempurna dengan porsi yang seimbang. Nah contoh yang pertama pasti karbohidrat itu biasanya yang tinggi serat. Terus dengan kadar indeks glikemik yang tidak tinggi, yang rendah. Contohnya misalnya
Kalau kita makan nasi putih itu kita udah makan nasi putih, makan roti tawar, itu karbohidratnya udah double. Terus kemudian kedua lemak, pasti kita harus paling kebutuhan lemak dari seluruh kebutuhan per hari harus 30%. Kemudian protein. Terus kembali lagi, nah ini yang banyak dilupakan, masalah konsumsi garam. Ini saya udah wanti-wanti pasien. Sebenarnya garam itu, natrium tuh basic, tapi impactnya besar. Contoh, garam itu natrium tidak hanya cuman ada di garam, tapi ada di penyedap rasa. Betul. Dan sebagian kita tahu, semua orang Indonesia udah paradigma makanan enak tuh gurih dan asin. Bener. Itulah jadi perkaranya sama. Apalagi zaman sekarang, kita banyak high carbs. Jadi misalnya contoh, kita udah makan porsi sekarang fast food tuh kadar kalori luar biasa, Mbak. Nah, ini juga penting ya, Dok ya. Kita harus memperkaya wawasan juga tentang nutrisi ya, Dok ya. Karena ternyata banyak banget makanan-makanan yang kita anggap tuh biasa, enak, tapi ternyata wow, kalorinya luar biasa. Itu tuh yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Oke, Dokter Korni, ini nggak berasa banget ya kita waktunya. Pengennya ngobrol lebih banyak nih tentang serangan jantung pada usia muda, tapi mudah-mudahan dengan waktu kita yang terbatas ini bisa memberikan manfaat luar biasa buat Sobat IMC yang menonton podcast kita ya. Dan jangan lupa juga Sobat IMC untuk follow Instagram rs.imc. Udah follow dong, Dokter. Harus ya. Dan juga subscribe YouTube kita di RSIMC. Itulah tadi serangan jantung pada usia muda bersama Dr. Khorniansah Indrianto Rahayu, spesialis jantung dan pembuluh darah. Sekali lagi terima kasih, Dokter. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Saya Leni Diandra. Sampai jumpa.